Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu jamaah pengaosan Masjid Ali bin Abi Thalib ingkang mugi-mugi tansah pinaringan rahmat sayyidahipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala pilih wonten injing punika kita taksih pinaringan rahmat sahidahipun sehingga saged kalajengaken pengaosan rutin Ahad pagi. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi dipun paringi ilmu ingkang barokah. Saderengipun kula ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nampi amal ibadah kita sami selama bulan Ramadan. Kita nyuwun dumateng Allah mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi yuswa ingkang panjang, ingkang barokah, ingkang saged nambah bekal sangu pahala ganjaran kita sami. Semanten ugi kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala semoga madrasah Ramadan selama 1 bulan itu tetap membekas pada diri kita. Harapannya kita semoga di bulan Syawal ini berusaha untuk istiqomah menjaga amal-amal yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Sehingga perlunya sebuah introspeksi diri, muhasabah, kira-kira apa yang tersisa dalam diri kita setelah berakhirnya Ramadan. Bekas-bekas kebaikan apa yang masih nampak pada diri kita setelah keluar dari madrasah Ramadan. Jadi kita muhasabah, apakah amal-amal yang biasa kita kerjakan selama Ramadan itu tetap bertahan atau yang kita khawatirkan pudar setelah berakhirnya Ramadan. Al-Imam Bishr Al-Haris Al-Hafi rahimahullah pernah ditanya tentang orang-orang yang rajin dan sungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan saja. Jadi memang ada orang yang rajinnya beribadah, sungguh-sungguh beribadah hanya di bulan Ramadan saja. Maka beliau menjawab, bi'sal qaum. Mereka yang hanya rajin beribadah ketika Ramadan, kata Al-Imam Bishr Al-Haris, Bishr bin Haris Al-Hafi, beliau mengatakan bi'sal qaum. Mereka adalah seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk manusia. La ya'rifuna haqqan ila fi syahri Ramadan. Siapakah mereka seburuk-buruk kaum? Mereka adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Jadi taunya masjid itu kalau Ramadan, Pak. Kalau Ramadan sudah selesai, lupa dengan masjid.
Dan itu kita saksikan di hari pertama 1 Syawal. Kita lihat ya, jamaah sholat duhur sepi, jamaah sholat maghrib, asar, maghrib, isya mulai sepi. Ya kita khususnya mungkin mudik ya Pak ya. Mudik kemana? Tapi kok kurangnya banyak ya. Sebagian mungkin mudik. Jadi kata beliau, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan saja. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sesungguhnya hamba yang soleh. Siapakah seseorang yang dikatakan soleh? Orang soleh itu siapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Orang soleh adalah alladzi yata'abbad, yang rajin dan bersungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun penuh. Alladzi yata'abbad wa yajtahidu sanata kullaha. Dikatakan orang soleh adalah seseorang yang rajin dan bersungguh-sungguh beribadah sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ini bisa dilihat di kitab Lataif al-Ma'arif, ya, Lataiful Ma'arif karangan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, yang menunjukkan seburuk-buruk kaum adalah yang tidak mengenal hak Allah kecuali di Ramadan saja. Menunjukkan beribadahnya, dia kenal masjid hanya Ramadan, dia membaca Al-Quran hanya Ramadan saja, dia sholat sunnah hanya Ramadan saja, dia sholat berjamaah hanya Ramadan saja. Mereka itulah bi'sal qaum, seburuk-buruk kaum. Sehingga jamaah rahimakumullah ya, oleh karena itu selepas Ramadan maka kita berusaha untuk menjaga aktivitas kebiasaan ibadah kita. Mari tetap kita lanjutkan. Berakhirnya Ramadan bukan berarti berakhirnya rutinitas kita. Ya. Memang kita merasakan kesedihan, bahkan mungkin kita menangis di akhir Ramadan, ya. Karena tidak terasa waktu berlalu begitu sangat cepat. Ramadan yang penuh keberkahan, penuh rahmat sudah pergi meninggalkan kita. Harapannya adalah Ramadan pergi meninggalkan kita, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang celaka. Karena memang ketika hari raya Idul Fitri sebenarnya itu hari kebahagiaan, namun ternyata di sana ada orang yang celaka. Siapakah orang yang celaka di hari raya Idul Fitri? Mereka adalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Jadi berlalunya Ramadan mereka tidak mendapatkan ampunan Allah. Inilah orang yang celaka. Sebagaimana yang disebutkan dalam doa yang diucapkan oleh malaikat yang paling mulia, itu Jibril alaihissalam, dan diaminkan oleh Rasul yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Jibril berdoa, celakalah seorang hamba yang mendapati Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni Allah. Kemudian Nabi mengaminkan amin. Jadi celaka
orang yang mendapati Ramadan kemudian Ramadan berlalu meninggalkannya dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni Allah. Hadis riwayat Ahmad dan juga riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Bahkan sebagian ulama salaf pernah mengatakan, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Coba kita cerna, maksudnya bagaimana? Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan-bulan lainnya. Maksudnya adalah, kalau di bulan Ramadan saja nggak dapat ampunan Allah, maka kemungkinan di bulan-bulan yang lainnya juga apa? Kemungkinan juga tidak akan mendapatkan ampunan Allah. Wong di bulan yang penuh ampunan saja dia nggak mendapatkan ampunan, apalagi di bulan yang lain. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Ya, sehingga kemarin ya, ketika di akhir-akhir Ramadan kita dianjurkan untuk ya di penutup Ramadan ya bersungguh-sungguh di dalam memohon ampunan kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita juga bersungguh-sungguh bagaimana berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Coba kita renungi ayat ini, jamaah yang dirahmati Allah. Pertama apa? Dalam ayat tersebut, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami. Taqabbal minna, terimalah dari kami. Maksudnya terimalah amal-amal ibadah kami. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau ya Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Kita minta supaya apa? Diterima amal kita. Wa tub alaina, dan terimalah tobat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Jadi kan dalam ayat ini digabungkan antara apa? Minta agar diterima amal ibadah kita dan minta agar apa? Tobat kita diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa yang luar biasa. Sehingga mereka para ulama salaf sebagaimana yang dijelaskan Mu'ala bin Fadl Al-Fadl mengatakan dulu para salaf berdoa kepada Allah selama 6 bulan agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian mereka berdoa 6 bulan berikutnya, berdoa agar dia menerima amal-amal soleh yang dikerjakan. Nabi Ibrahim saja nih berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ini Nabi Ibrahim. Beliau Masya Allah seorang hamba yang sangat ikhlas ya. Seorang nabi itu aja berdoa, ya Allah terimalah ibadah kami. Apalagi apa? Kita sebagai hamba yang lemah ini tentunya apa? Sering-sering berdoa semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Makanya kan kita sering saling mendoakan ya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kalau taqabbalallahu minna wa minkum jawabanipun apa, Pak? Taqabbal ya karim nggih. Nah, bisa dijawab taqabbalallahu minna wa minkum lagi. Kalau dijawab taqabbal ya karim nggih, mboten napa-napa. Niku termasuk nggih doa yang itu kebiasaan ya para ulama salaf, ya tidak ada nas khusus nggih, enggak ada lafadz khusus dalam mendoakan nggih. Sehingga jawabannya nggih bisa
Taqabbalallahu minna wa minkum. Dijawab taqabbalallahu minna wa minkum. Gimana? Amin juga bisa. Amin. Wa antum kadzalik. Amin gitu nggih, bisa. Jawab amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya hamba Allah yang sejati adalah yang selalu menjadi hamba Allah, beribadah kepada Allah di setiap tempat dan waktu. Tidak hanya di waktu dan tempat tertentu. Sehingga Al-Imam Asy-Syibli pernah ditanya, mana yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban? Ketika Imam Asy-Syibli ditanya manakah yang lebih utama, bulan Rajab atau bulan Sya'ban, maka beliau menjawab, kun robbaniyan, jadilah engkau seorang robbani. Apa itu robbani? Robbani adalah seorang hamba Allah yang selalu beribadah kepadanya di setiap waktu dan tempat. Kun robbaniyan, jadilah seorang robbani, yaitu hamba Allah yang beribadah kepada Allah di setiap waktu dan tempat. Dan janganlah kamu menjadi sya'bani. Apa Pak sya'bani? Beribadah hanya di waktu Sya'ban, ya, sya'bani. Kalau banyak orang berarti apa? Ramadhani ya. Ramadhani, Rajabi ya. Ini juga dalam kitab Lataif Al-Ma'arif. Sehingga demikianlah Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana usaha kita agar madrasah Ramadan itu tetap membekas dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena kita sangat membutuhkan, sangat mengharapkan rahmat Allah tidak hanya di bulan Ramadan saja. Kita juga sangat membutuhkan, mengharapkan rahmat Allah di bulan-bulan yang lainnya. Karena kita termasuk dalam firman Allah yang senantiasa butuh kepada Allah di setiap saat. Maka kita pun berusaha menjaga ibadah di setiap saat. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian semua itu fuqara, fakir, sangat butuh kepada rahmat Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Sehingga kita membutuhkan Allah di setiap saat, bahkan di setiap detik kita. Sehingga kita berusaha bagaimana mengingat Allah, melibatkan Allah di dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Minta petunjuk kepada Allah, karena kita ingin bahagia di setiap bulan, nggak hanya di Ramadan saja. Memang Ramadan kita merasakan keindahan, betapa indahnya siam di siang hari dan qiyam di malam hari. Ya, Masya Allah, indahnya dunia ketika berpuasa di siang hari, kemudian di malam harinya diisi dengan sholat malam. Ya. Dan kita ingin bahagia di setiap saat, maka kita berusaha menjaga kedekatan seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi kita di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini,
yang penuh dengan kesibukan. Apalagi di Syawal niki sibuk silaturahim, itu bagus. Sibuk mengunjungi kerabat, itu sangat bagus sekali. Namun kita berusaha bagaimana sibuk dalam bersilaturahim, sibuk apalagi Pak? Piknik. Meskipun macet nggih. Meskipun di mana-mana macet, ya. Namun kita berusaha, ya, sesibuk apapun kita berusaha tetap ingat Allah. Ya. Ada yang mungkin ketika di pantai itu Pak sambil ngaji, Masya Allah. Di pantai sambil apa? Sambil ngaji. Ya. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ingat Allah. Jadi dimanapun berada kita berusaha ingat Allah, ingat ngaji. Oh ini jadwalnya kajian. Kita berusaha untuk istiqomah. Ya, alhamdulillah kita bisa memulainya kembali di awal ya bulan Syawal ini. Ya. Sehingga jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini bisa kita pahami bagaimana kita berusaha untuk menjaga istiqomah kita. Dan istiqomah Bapak Ibu yang terhormati Allah, para ulama menjelaskan bahwasanya istiqomah yang sesungguhnya, dan inilah pertanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Jadi makna istiqomah yang sesungguhnya, dan inilah tanda diterimanya amal soleh seorang hamba. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan, sesungguhnya jika Allah menerima amal kebaikan seorang hamba, ini yang perlu kita ingat, sesungguhnya Allah jika menerima amal kebaikan seorang hamba, maka dia akan memberikan taufik kepada hambanya tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Bagaimana Bapak Ibu yang terhormati Allah? Pertanda ini, jika Allah menerima amal soleh seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh setelahnya. Sebagaimana ini adalah ucapan sebagian salaf. Sebagian ulama salaf menjelaskan ganjaran perbuatan baik adalah taufik dari Allah untuk melakukan perbuatan baik setelahnya. Jadi ganjaran perbuatan baik, balasan perbuatan baik adalah taufik dari Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi itu min alamati qabulil a'mal. Di antara tanda diterimanya amal adalah apa? Melahirkan amal berikutnya. Di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah apa? Kebaikan tersebut akan melahirkan kebaikan setelahnya. Menunjukkan apa Pak? Istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan. Jadi istiqomah adalah di antara tanda diterimanya amal seseorang. Karena apa? Ganjaran perbuatan baik adalah apa? Taufik dari Allah untuk melakukan kebaikan setelahnya. Maka barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, lalu dia mengerjakan amal kebaikan lagi setelahnya,
maka itu merupakan pertanda diterimanya amal kebaikannya yang pertama. Sebaliknya Pak, sebaliknya Bu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan lalu kok setelahnya mengerjakan perbuatan buruk. Jadi awalnya melakukan kebaikan kok setelahnya mengerjakan perbuatan buruk, maka ini pertanda tertolak, tidak diterimanya amal kebaikan tersebut. Jadi setelah Ramadan, setelah Ramadan dia langsung merasa hurun, merasa bebas. Setelah Ramadan berakhir, Syawal langsung apa? Langsung kembali berbuat maksiat, meninggalkan sholat. Maka ini pertanda, kita khawatir ini adalah pertanda apa? Pertanda tidak diterimanya amalnya selama Ramadan. Jadi istiqomahnya seseorang di bulan Syawal ini adalah pertanda diterimanya amal ibadah selama bulan Ramadan. Sebaliknya, setelah Ramadan pergi kemudian dia meninggalkan kewajiban, menerjang larangan Allah, maka ini adalah pertanda tidak diterima amal ibadahnya. Ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala mensyariatkan puasa 6 hari di bulan Syawal, yang keutamanya sangat besar ya. Barang siapa yang puasa Ramadan dan diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa setahun penuh. Ya. Maka kita berusaha berusaha untuk nanti kalau udah nggak silaturahim lagi nih. Kalau silaturahim kan nanti puasa nggak, nanti disuruh masih banyak disuruh makan-makan nih. Ya, setelah silaturahimnya udah selesai bisa mulai Syawal nanti. Yang berharap bahwasanya kita melakukan Syawal itu, kita berharap mudah-mudahan ini pertanda diterima puasa kita selama bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan puasa sunnah di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, di samping kita ingin pahala seperti puasa setahun penuh, kita juga ingin menjaga menjaga atau tetap bisa mengontrol, menahan hawa nafsu kita. Yang biasanya kalau Lebaran bulan Syawal itu kita harus tetap bisa mengontrol diri kita. Yaitu dengan apa? Dengan nanti melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini terutama kan untuk membakar opor Lebaran, lemah Lebaran ya Pak. Nah, kita selama sepekan ini kan di sana juga opor, daging, macam-macam kue-kue yang banyak Ini kan perlu Pak? Dibakar dengan olahraga dengan melanjutkan puasa lagi. Tapi ya diniatkan puasanya bukan untuk membakar, puasanya untuk meraih ridho Allah, untuk mendapatkan pahala. Adapun itu bonusnya kesehatan, yang lain itu adalah bonusnya. Yang penting kita niatkan hanya karena Allah. Kita niatkan puasa adalah apa? Untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan kebahagiaan. Lisaim farhatani,
Bagi orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kegembiraan. Farhatun inda fitrihi, yaitu kegembiraan ketika berbuka, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan bahagia gembira ketika bertemu dengan Rabbnya, dengan Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berusaha untuk istiqomah menjaga rutinitas ibadah kita. Coba kita selama kesibukan ya sekitar 7 hari bulan Syawal ini, masih enggak kita itu membaca Al-Quran ya. Masih enggak kita itu menjaga sholat malam, meskipun 15 menit sebelum subuh kita sholat tahajud, kemudian ditutup witir. Yang penting kita jaga kebiasaan tersebut, meskipun porsinya mungkin lebih sedikit jika dibandingkan di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qallah. Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan terus menerus, adalah amalan yang kontinu meskipun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Kalau kita cerna sabda Nabi SAW, adwamuha, yang paling kontinu, paling terus menerus, wa in qalla, meskipun sedikit. Jadi yang sedikit ini marilah kita pertahankan. Meskipun setelah maghrib baca 2 lembar, kita pertahankan. Meskipun setelah subuh baca 2 lembar, kita pertahankan. Terutama kita pertahankan doa zikir pagi dan petang. Dalam keadaan apapun ya, kita berusaha pertahankan. Kalau terlewatkan, diqodok setelahnya. Gak apa-apa nih. Mungkin zikir paginya lupa atau sibuk, nanti qodok jam 7, jam 8, tidak masalah. Doa zikir petangnya juga mungkin kelewatan, nanti diqodok, gak apa-apa, langsung dibaca di jam 9 malam menjelang tidur. Ini demi menjaga rutinitas. Adwamuha wa in qallah. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang kita harapkan, bagaimana kita tetap menjaga amal ibadah kita. Kalau kita di Ramadan itu rajin istighfar, ya kita usahakan setelah Ramadan pun juga rajin istighfar ya. Sebagaimana tadi ya, kisah doanya Jibril alaihissalam, Raghi ma anfu abdin dakhala alaihi Ramadan falam yukfar lahu. Celaka seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Lalu bagaimana agar kita bisa menjaga istiqomah? Bagaimana agar Ramadan ya, itu tetap membekas dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu. Tetap menjaga sholat 5 waktu. Di bulan Ramadan, alhamdulillah kaum muslimin semangat menjaga sholat, berbeda dengan bulan-bulan lainnya.
Orang yang sebelumnya malas ke masjid dan sering bolong-bolong mungkin mengerjakan sholat 5 waktu, di bulan Ramadan terlihat bersemangat mengerjakan sholat 5 waktu. Mungkin itu kita saksikan ya di desa kita, di kampung-kampung kita sendiri. Namun dengan berlalunya Ramadan, sebagian masih ada yang istiqomah, sebagian sudah mulai meninggalkan sholat 5 waktu di masjid. Maka kita harus ingat bagaimana keutamaan orang yang menjaga sholat 5 waktu di masjid. Rasulullah SAW bersabda dalam hadits qudsi, qala Allah azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, iftaratu ala ummatika khamsa salawatin, aku wajibkan bagi umatmu sholat 5 waktu. Wa ahidtu indi ahdan, dan aku berjanji pada diriku, annahu man hafadha alaihinna liwaktihinna, aku berjanji pada diriku bahwasannya barang siapa menjaga sholat 5 waktu liwaktihinna, pada waktunya, adkhaltuhul jannah, maka aku akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi menjaga sholat 5 waktu di waktunya, apa pahalanya? Allah akan memasukkannya ke surga. Sebagaimana nih hadis untuk ibu-ibu, untuk ibu-ibu Nabi pernah bersabda, idza sholatil mar'atu khamsaha, apabila wanita itu menjaga sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, puasa Ramadan, wa hafidat farjaha, menjaga kehormatannya, maka apa? Maka Allah wa ata'at zaujaha, dan taat dengan suaminya. Kan 4 ini, menjaga sholat, apabila wanita menjaga sholatnya, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ti, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah surga lewat pintu mana saja yang kamu kehendaki. Jadi ini ibu-ibu intinya nih, masuk surga niku napa? Jagi salatipun, puasa Ramadan. Nih, puasa Ramadan kalau punya hutang ya segera di sahur nih, segera diqadha sebelum Nyawal nih. Napa? Bayar, atau sebelum puasa Syawal mengqadha, mengganti puasa dulu yang ditinggalkan. Nih. Kemudian taat suami, menjaga kehormatan dan taat suami, maka dipersilahkan masuk surga lewat pintu mana saja. Masya Allah Pak, bebas ya, pintu mana saja. Wa man lam yuhafid alahina fala ahdalahu indi, adapun orang yang tidak menjaga salat waktu, maka aku tidak memiliki janji padanya. Ini tidak dimasukkan ke surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan derajat hadisnya ini adalah hasan. Kita ingat nih bapak-bapak rahimakumullah, bahwasannya sholat jamaah, kata Nabi, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis Bukhari Muslim.
Kalau kemarin Ramadan kita bisa menjaga sholat 5 waktu di masjid dengan tidak terlambat, kita usahakan di bulan Syawal ini juga tidak terlambat. Kalau kemarin kita bisa menjaga shaf pertama, kita pertahankan bagaimana tetap di shaf yang pertama. Mungkin kita kemarin ketika Ramadan, ketika apa Pak? Biasanya adzan di awal-awal Ramadan, adzan langsung berangkat. Di 10 hari terakhir Ramadan, sebelum adzan sudah di masjid. Masya Allah. Kan enten nggih? Sebagian ulama niku apa? Yang selama puluhan tahun itu apa? Sebelum adzan sudah berada di masjid. Ada sebagian ulama yang selama 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram. Kalau kita apa? Kalau kita justru apa Pak? Nggak bisa ngitung udah berapa kali ketinggalan apa? Takbiratul ihram ya. Saking banyaknya tertinggal takbiratul ihram. Ya kalau sekali-sekali dimaklumi nih. Namun tertinggal takbiratul ihram niku jangan sampai jadi kebiasaan. Bahkan nggak hanya di awamun nas, bahkan di sebagian mungkin di ma'had, sebagian asatidah, sebagian santri. Karena intinya itu adalah sholat. Sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Pernah ada kisah Bapak Ibu yang terhormati Allah. Memang benar kalau kita ingin melihat seseorang, bagaimana seseorang ini cocok nggak dijadikan mantu, maka apa Pak? Lihat sholatnya. Pernah ada kisah di sebuah ma'had, ada seorang direktur, ada seorang mudir yang ingin memberikan amanah kepada seorang ustadz yang kelihatannya bagus, ya, ingin diberikan amanah. Namun apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Ternyata ustadz ini ya bagus, ya. Namun ternyata sering terlihat ketika sholat sudah selesai, sering apa? Terlihat beliau masih apa? Menambah rokaat, alias apa Pak? Makmum masbuk. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya tidak jadilah diberikanlah amanah tersebut. Meskipun kelihatannya akhlaknya bagus atau yang perkara yang lain meskipun bagus, tapi sering terlihat terlambat sholat sudah selesai masih apa? Melanjutkan sholat, akhirnya nggak jadi diberikan amanah tersebut. Mungkin mau diangkat jadi apa? Mungkin mau diangkat jadi kepala sekolah atau yang lainnya ya. Lah kalau dalam perkara sholat saja sering terlambat, maka bagaimana dengan perkara yang lainnya? Jadi memang benar kalau kita ingin melihat seseorang, lihat bagaimana perhatiannya dengan sholat. Jadi kita usahakan bagaimana Bapak Ibu untuk menjaga sholat kita. Ya seperti kisah tadi, kita jadikan pelajaran bagaimana ternyata yang dilihat itu pertama kali sholatnya. Ya akhirnya tidak jadi mendapatkan amanah tersebut. Karena ketika berunding, ini ustadznya sebenarnya bagus, ada poin ini plus positifnya ini, tapi beliau sering terlambat ketika sholat. Akhirnya nggak jadi diberikan amanah tersebut. Jadi yang pertama berusaha menjaga sholat 5 waktu. Kemudian berikutnya agar Ramadan membekas dalam kehidupan kita adalah apa? Bersemangat melanjutkan puasa sunnah. Bersemangat melanjutkan puasa sunnah.
bersemangat melanjutkan puasa sunnah. Jadi berakhirnya Ramadan bukan berarti seorang mukmin terputus dari ibadah puasa. Jadi Ramadan dah selesai bukan berarti dah selesai ibadah puasanya. Syariat puasa itu tetap ada di luar bulan Ramadan. Seperti apa Pak? Puasa Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Setelah itu mungkin Bapak Ibu bisa puasa 3 hari di setiap bulan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, salasun min kulli syahrin wa Ramadan ila Ramadan fahada siyamud dahr kullu. Kata Nabi SAW, puasa 3 hari. Puasa apa Pak? 3 hari dalam setiap bulan. Ini bulan Hijriah nggih. Puasa 3 hari dalam setiap bulan Hijriah serta Ramadan ke Ramadan, semua itu seolah-olah puasa setahun penuh. Puasa apa Pak? Setahun penuh. Kenapa bisa Pak? Dilipat gandakan berapa? Nah, kan sebulan puasa 3 kali nih, 3 hari nih, 3 hari. Terus berapa Pak dilipat gandakan berapa? 10. Berarti puasa 3 hari setiap bulan itu sama dengan berapa? Puasa 1 bulan kan itu. Puasa 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan. Besoknya lagi. Ini kan bulan apa? Bulan Syawal, nanti bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah nggih. Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya. Terus ditambah Ramadan 1 bulan penuh. Maka kata Nabi apa? Salasun min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan. Wa Ramadan ila Ramadan. Serta Ramadan ke Ramadan. Fahada siyamud dahri kullu. Maka ini adalah apa? Seolah-olah puasa setahun penuh. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini kalau kita pengen menjaga apa? Puasa 3 hari setiap bulannya. Lebih berat mana Pak? Senin Kemis atau 3 hari setiap bulan? Lebih berat Senin Kemis nih. Kalau Senin Kemis berapa berarti? 8 kali nih? 8 kali. Oh, pilih 3 hari aja. Pilih 3 Pak. 3 hari setiap bulan. Kalau Senin Kemis kan 8 kali nih. 8 kali. Daud 15 kali. Berat juga nih Daud nih. Dulu ada yang puasa Daud Pak. Ada yang puasa Daud. Terus mungkin berat banget ya. Dinasihati yang penting sedikit tapi kontinu. Dan benar, ternyata dia nggak bertahan. Puasa Daudnya nggak bertahan. Terutama mungkin ketika fisik sudah mulai lemah itu nih. Jadi lebih utama mana Pak? Bisa Daud sebulan 2 bulan. Puasa Daud sebulan 2 bulan berhenti selesai, atau jaga Senin Kemis sepanjang hidupnya. Lebih utama mana? Adwa muhawain qalla. Yang paling kontinu meskipun sedikit. Jadi Senin Kemis tapi kontinu Pak. Setahun ya, setahun Senin Kemis terus. Itu lebih utama daripada apa? Daud sebulan 2 bulan habis itu udah nggak puasa lagi. Oke. Dan mungkin banyak kisah-kisah yang dulu pernah Daud itu nih. Memang puasa terbaik puasanya Nabi Daud itu nih. Nah, tapi itu berat, memang berat.
terutama kalau aktivitasnya juga berat. Karena puasa Senin Kemis, ya sebagaimana Nabi bersabda, karena Nabi SAW yataharra siyamal isnin wal khamis. Ya. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis ini derajat yang sahih, bahwasanya Nabi SAW senantiasa menjaga puasa Senin dan Kamis. Jadi orang yang mungkin nggak ngaji Pak, orang yang ngaji itu aja menjaga Senin Kemis. Kalau ditanya kenapa Pak Senin Kemis, prihatin Mas, gen sukses gitu. Katanya prihatin gen sukses deh Senin Kemis. Nah, jadi mereka Senin Kemis tahajud itu nggih Pak nggih. Pak Habibie itu Senin Kemis juga nggih Pak nggih. Pak Habibie rahimahullah juga Senin Kemis. Banyak orang pintar itu yang rajin Senin Kemis. Kenapa Pak? Karena terlalu kekenyangan apa? Bisa menimbulkan apa? Malas berpikir nih. Berat untuk berpikir. Benar. Jadi sering lapar itu memang membuat seseorang itu cerdas. Ya, seseorang itu cerdas. Ya. Jadi Nabi yataharra siyamal isnin wal khamis. Nabi senantiasa menjaga puasa Senin Kamis. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih. Terlebih lagi nanti ada puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Asyura. Jadi dari puasa-puasa sunnah yang ada, kita semangat ya untuk mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita, apakah Senin Kemis, apakah 3 hari setiap bulannya. Tanggal pinten, Pak? 13, 14, 15. Ayamul Bid nggih. Niki nggih. Jadi melanjutkan puasa sunnah di luar Ramadan, bersemangat melanjutkan puasa sunnah. Nih, terutama kalau di Syawal ini 6 hari di bulan Syawal. Kemudian berikutnya adalah melanjutkan kebiasaan bersedekah. Melanjutkan kebiasaan bersedekah. Dan alhamdulillah ini kita mungkin sudah kita praktekkan langsung nih setelah Ramadan. Setelah Ramadan selesai, habis itu apa? Kita lanjutkan sedekah. Bagi-bagi THR. Bagi-bagi fitrah nih ke sanak kerabat. Nah. Kita lihat bagaimana janji Allah Ta'ala kepada orang yang rajin bersedekah, meskipun ya sedikit, tapi istiqomah. Sebagaimana yang Allah janjikan, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Nih Pak, wa aqradullaha qardan hasana. Meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Kenapa di sini Allah memperumpakan dengan pinjaman, Pak? Karena Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum. Niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Diganti dengan apa? Dengan lipat ganda. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka pahala yang banyak. Bagi mereka pahala yang banyak. Rasulullah SAW juga bersabda, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Ini kalau kita lihat betapa ampuhnya
Sedekah dalam menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Air dapat memadamkan api. Sehingga sebagian ulama ketika tergelincir, sebagian salaf ada ketika tergelincir dalam perbuatan dosa, menyesal, bertobat dan langsung bersedekah di hari itu juga. Sedekah dengan apa yang ia miliki. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian berikutnya, terus semangat menuntut ilmu. Agar apa? Ramadan tetap membekas dalam kehidupan kita adalah terus semangat menuntut ilmu. Di bulan Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kan hampir setiap hari mendengarkan kultum taraweh, kultum subuh, apa lagi Pak? Kajian buka bersama nih. Berakhirnya Ramadan bukan berarti selesai menuntut ilmunya. Namun apa? Kita harus ingat thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Kita ingat bahwasannya menuntut ilmu itu adalah apa? Tanda kebaikan bagi seseorang. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kita ingat bahwasanya barang siapa, kata Nabi, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan ilmu agama kepadanya. Jadi paham ilmu agama itu adalah tanda kebaikan bagi orang tersebut, kebaikan dunia maupun akhiratnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang berikutnya, agar Ramadan tetap membekas dalam kehidupan kita, berusaha maksimal meninggalkan maksiat. Berusaha maksimal meninggalkan maksiat. Ramadan mengajarkan untuk menjauhi maksiat. Maksiat memang dilarang setiap waktu, tidak hanya di Ramadan saja. Maka kita sudah digembleng selama Ramadan bagaimana menahan hawa nafsu, menahan diri dari maksiat. Maka kita juga berusaha selepas Ramadan ini juga berusaha bersemangat untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Karena kita harus ingat bahwasannya setiap keburukan yang menimpa seseorang itu adalah akibat dari apa? Dosa dan maksiatnya. Jadi dosa maksiat itu kita yakin bahasanya dosa maksiat itu punya pengaruh. Punya asar, punya bekas ya, yang sangat buruk bagi kehidupan dunia dan akhirat seseorang. Maka kita berdoa semoga Allah memberikan kepada kita semua rasa takut. Banyak-banyak berdoa. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, berikanlah kepada hamba-Mu ini rasa takut kepadamu yang bisa menghalangi menghalangi hamba-Mu ini dari bermaksiat kepadamu. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina maksiatik. Kita mohon kepada Allah supaya dikaruniakan rasa takut yang bisa menghalangi diri kita dari bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang terakhir, terus beramal sampai datangnya ajal. Terus beramal sampai datangnya ajal. Kita berusaha terus beramal istiqomah sampai ajal menjemput. Betapa indahnya ketika seseorang itu mendapatkan husnul khotimah.
betapa indahnya ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan beribadah, meninggal dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal dalam keadaan berpuasa. Ada yang meninggal dalam keadaan mendengarkan kajian. Ada yang meninggal ketika dalam keadaan apa Pak? Berada di masjid dalam keadaan berpuasa. Ada yang meninggal di bulan Ramadan, di hari Jumat, di tempat yang paling mulia di masjid, di hari yang paling mulia hari Jumat, dan di bulan yang paling mulia di bulan Ramadan saat berpuasa. Wa innamal a'malu bil khawatim, karena amal itu tergantung, intinya adalah pada penghujungnya, pada akhirnya, pada penutupnya. Dan untuk meraih husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, itu dibutuhkan istiqomah. Karena seseorang itu akan ditutup usianya sesuai dengan kebiasaannya ketika di dunia. Dan yang harus kita pahami ya, bahwasanya apa? Yang penting kita bisa berusaha menjaga lahir batin kita ya, karena apa? Insya Allah apabila lahir batin seseorang itu baik, lurus, maka insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah. Beda apabila seseorang lahirnya kelihatan baik tapi batinnya buruk, banyak penyakit hati. Inilah yang dikhawatirkan, ya, dikhawatirkan menimpanya su'ul khotimah. Ya, jadi su'ul khotimah itu dikhawatirkan ya bagi seseorang yang lahirnya baik namun batinnya penuh dengan keburukan, penuh dengan penyakit hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua istiqomah, dan semoga Allah memberikan kita husnul khotimah. Kita berdoa semoga madrasah Ramadan selama sebulan penuh ini tetap membekas pada diri kita. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Ini kan ada pertanyaan, barakallahu fiik, apakah indikasi diterimanya amal ibadah di bulan Ramadan setelahnya itu seseorang hamba tidak terjatuh pada kemaksiatan atau dalam perkara bid'ah? Di antara indikasi diterimanya amal adalah istiqomah setelahnya. Dan istiqomah berarti apa? Tidak terjatuh ke dalam perkara kemaksiatan atau bid'ah. Ya, kalau seorang wanita yang ingin menunaikan puasa Syawal ketika ada tanggungan fidyah, yang penting kita ketahui bahwasanya fidyah ini khusus bagi yang mampu, khusus bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib fidyah. Ya, kalau mungkin ada tanggungan fidyah, berarti apakah boleh langsung menunaikan puasa Syawal? Jawabannya boleh, karena apa? Dia memilih fidyah bukan apa? Bukan memilih qadha. Karena dalam wanita yang hamil menyusui itu kan ada dua pendapat. Ada yang mengqadha, ada yang membayar fidyah. Gitu nggih? Ada yang mengqadha dan ada yang membayar fidyah. Seandainya masih ada tanggungan fidyah, maka apa? Maka tidak mengapa, jadi tidak harus apa? Bayar fidyahnya dulu. Ya, tapi bisa langsung apa? Bisa langsung menunaikan puasa Syawal. Gitu nggih. Namun kalau ingin apa? Ingin mendapatkan keutamaan tadi, yang perlu kita ingat bahwasanya apa? Bahwasanya ya, fidyah itu khusus bagi yang mampu untuk membayar fidyah.
Dan seandainya ya ketika punya tanggungan dan fidyah dan dia mampu, maka sebaiknya langsung apa? Langsung segera dibayarkan gitu nggih. Ketika mampu langsung segera dibayarkan dan nanti apa? Langsung menunaikan puasa Syawal. Kemudian berikutnya, bolehkah orang tua mengambil uang THR anak dengan niatan agar mereka bisa hemat dan tidak tergincir pada tabdir memboros-boroskan pada perkara yang tidak bermanfaat? Boleh nggih? Boleh. Jadi termasuk apa? Anak-anak itu kan namanya adalah sufaha, safi, dalam artian tidak bisa ya, tidak husnul tasarruf. Artinya adalah tidak bisa membelanjakan dengan ya bijak, dalam artian mungkin belum bisa mengontrol boros atau yang lainnya, tidak mengapa. Dan orang tua ketika mengambil THR anak itu pun juga apa? Nanti kembali ke maslahat anak. Gitu nih. Jadi ini enggak masalah. Jadi jangan istilahnya terlalu menanggapi itu investasi bodong itu loh. Yang viral itu loh. Nah, kita meskipun kurang sreg dengan istilah seperti itu ya. Investasi apa? Bodong gitu ya. Kan viral ya. Nah. Bagaimana sikap Ahlussunnah menghadapi ritual yang kental di masyarakat yang tidak ada contohnya di syariat? Ya kita berusaha ya, semaksimal mungkin untuk apa? Untuk tetap membaur dengan masyarakat dalam perkara apa? Dalam perkara yang memang tidak melanggar syariat. Adapun apa? Adapun yang melanggar syariat, maka apa? Maka kita berusaha menjelaskan dengan baik. Mohon maaf kalau tidak bisa apa? Tidak bisa mengikuti acara tersebut. Seperti ziarah kubur ini yang dikhususkan di hari tertentu. Maka apa? Kita yang penting berusaha untuk apa? Menjelaskan dengan bijak, dan ketika dalam kegiatan yang tidak melanggar syariat kita berusaha yang terdepan. Itu nggih, berusaha apa? Semangat. Insya Allah itu nanti masyarakat akan memaklumi sendiri ketika kita di acara sosial yang kita anggap tidak melanggar syariat, kita juga sungguh-sungguh semangat, rajin, yang terdepan. Insya Allah mereka akan paham. Ya, kalau masalah ini nggak ikut, ya insya Allah nanti akan tumbuh sikap toleransi, gitu nih. Menghargai apa? Menghargai keyakinan dan pendapat masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang terhormati Allah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ada kekurangan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian ya. Kita cukupkan sampai di sini dan mohon izin juga langsung untuk meninggalkan majelis karena ada kepentingan. Demikian, fa'akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.